Baik, rekan-rekan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Vio, silakan Vio. Raffi, kamu paham nggak materi yang saya jelaskan tadi? Sebenarnya saya kurang paham Pak, tapi saya bingung Pak mau nanya gimana. Itu sebenarnya apa sih yang diterangin tadi? Sebenarnya gua nggak paham Lin. Kenapa berani? Ya gimana, gua takut. Ya apa-apa kan namanya juga kita belajar kenapa harus takut. Daripada gua dimarahin. Kenapa takut dimarahin? Ya gimana Din? Habisnya gua di rumah selalu dimarahin kalau salah. Ya tapi kan ini bukan di rumah, kita lagi belajar di kuliah. Ya namanya juga ke bawah. Udah lah, Masa? udah. Ya udah, Pip. Gue cabut dulu ya. Oh ya, hati ya, jalan. Setiap manusia pernah pasti menjadi anak kecil dan dibesarkan di pola asuh tertentu. Dan tanpa kita sadari, cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu, merespon konflik, bahkan menilai diri sendiri merupakan refleksi dari pola asuh yang pernah kita terima. Tapi sebaliknya, ketika orang tua mudah meledak, marah, menunjukkan rasa takut yang berlebihan di depan anak, anak akan tumbuh dengan kebingungan dan mereka akan berpikir ulang bahwa emosi itu tuh seperti apa seharusnya, apakah bisa dan aman untuk ditunjukkan atau harus disembunyikan. Mbak, Hah? Kenapa? Mbak ini kok kelihatannya diem terus ya, ada apa sih Mbak? Ya biasalah habis marah-marah sama anak. Terus aku kayak ngerasa salah sendiri gitu. Si Raffi lagi. Siapa lagi? Kenapa sih Mbak? Mbak kenapa sih marah-marah terus sama aku? Ya habis Raffi udah mahasiswa, kelakuannya masih kayak anak-anak gitu. Susah diatur, susah diarahkan. Gimana ya? Udah Mbak ajak ngomong belum? Baik-baik. Udah dong, selalu aku ajak ngomong, cuman aku ya terbawa marah terus. Ya gimana ya, aku ikut dari orang tuaku dulu selalu marah-marah ke aku harus begini. Nah ini aku terapkan ke Raffi sekarang. Tapi kenapa ya Raffi selalu menolak gitu ya? Ketika orang tua mulai sadar, mau belajar kembali dan mau memperbaiki pola relasinya dengan anak, maka hal ini juga bisa mengubah keadaan. Nanti yang maksudnya proyeksinya si pewacaranya siapa aja? Itu orang masalah dapet Semua ada semua kalau dia SP ya pasti ya itu pasti. mas nama mas Bukan menyebutnya itu masalah ini. Pola-pola ini akan terbawa hingga dewasa.
Suara orang tua di masa lalu dapat menjadi suara batin seseorang, rasa takut, rasa tidak aman, rasa marah yang ada, sehingga ketika lingkungannya sudah berubah, pola ini masih tersimpan di dalam memori seseorang sehingga dia selalu merasa bahwa berada di dalam situasi yang mengancam. Masuk. Selamat siang, Tom. Selamat siang, Ibu. Ibunya Raffi, Ibu. Iya benar, saya ibunya Raffi. Ada apa ya Pak ya saya dipanggil di sini? Jadi gini Bu, sebenarnya itu bukan terkait nilai Raffi Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh Raffi terlihat diam gitu loh di kelas, Diam. jarang komunikasi sama teman-temannya. Terus ketika gitu. pembelajaran dimulai itu seperti tidak fokus. Oh gitu ya Pak ya? Ya memang si Raffi memang diam sih di rumah, cuman nggak menunjukkan bahwa dia nggak fokus pada pelajaran. Jadi terkesan seperti tidak fokus gitu Bu. Tapi sebenarnya secara prestasi tidak ada masalah si Raffi itu. Kenapa ya Bu? Memang sih akhir-akhir ini si Raffi suka ngebantah perintah saya. Saya suka marahin Raffi sih, cuman untuk diarahkan saja. Pola asuh di psikologi bukan hanya tentang bagaimana memberikan aturan dan mendisiplinkan anak, tapi bagaimana orang tua hadir secara emosional dan bagaimana respon orang tua ketika anak merasakan takut, sedih, senang, dan bagaimana mengelola perasaan mereka. Dan dari sana anak akan belajar cara mengenali dirinya dan dunianya. Ya anak belum bangun jam segini. Raffi! Raffi bangun Raffi! Raffi bangun! Raffi! Iya Bu. Tapi kan sekarang masih hari Minggu. Ya memang hari Minggu, tapi juga bukan buat malas-malasan. Saya bantuin Ibu. Nah, ya deh Bu. Hari Minggu, pernah liburan, malah suruh beres-beres, mending main game. Game. Nih anak disuruh bantuin malah main game. Sekarang kan hari libur Bu. Nggak bisa bantuin Ibu. Matiin nggak? Kan? Matiin dulu. Ya udah deh, dibantuin deh bersihin sampah. Hari Minggu, bukan nyantai main game, malah suruh bersih-bersih. Emang ibu gua agak lain. Masuk. Selamat siang Pak. Raffi, Pak. duduk Raffi. Baik Pak. Kenapa ya Pak saya dipanggil? Apa ada masalah nilai Pak? Jadi gini Raffi, kalau masalah nilai, kamu itu saya lihat nilai kamu tuh bagus semester ini. Tapi kenapa di waktu pelajaran kamu sering diam, merenung, sering sendiri? Ada apa Raffi? Iya Pak, saya sudah terbiasa seperti itu Pak. Karena juga ketika di rumah kalau saya salah sedikit, pasti saya sering dimarahi Pak. Gak apa-apa Raffi, salah itu wajar. Kamu kan di sini sebagai mahasiswa, jadi kewajiban kamu itu belajar, jangan takut salah. Baik Pak, selanjutnya saya mencoba lebih baik lagi. Karena kan seperti yang sudah Bapak nasihati, saya sebagai mahasiswa Pak, saya harus terus belajar. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Raffi, semangat ya. Oke Pak, semangat. Izin Pak, saya kembali Pak. Silakan. Pengalaman pengasuhan di masa kecil sangat berpengaruh karena anak belum punya kemampuan untuk menyaring pengalaman mereka sendiri. Apa yang diterima dari orang tua seringkali diterjemahkan sebagai kebenaran tentang diri mereka sendiri. Ketika anak merasa diterima di keluarga, didengarkan, mereka akan merasa bahwa mereka berharga. Sebaliknya, ketika anak jarang didengarkan dan mereka tidak diterima di keluarga, mereka akan meragukan dirinya dan mempertanyakan tentang dunianya. Orang tua mulai hadir dengan empati bukan hanya sekedar untuk mengontrol anak.
Anak tidak mengharapkan atau tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tapi anak membutuhkan orang tua yang bisa bertanggung jawab dengan reaksi emosi mereka. Pesan terpenting dalam pengasuhan ini adalah anak bukan hanya butuh untuk dididik, tapi ditemani untuk menjadi kuat dan diberikan contoh nyata langsung dari orang tuanya. Baiknya, pola asuh itu bukan sesuatu yang kaku dan tidak bisa diubah. Pola asuh di psikologi bukan hanya tentang bagaimana memberikan aturan dan mendisiplinkan anak, tapi bagaimana orang tua hadir secara emosional dan bagaimana respon orang tua ketika anak merasakan takut, sedih, senang, dan bagaimana mengelola perasaan mereka. Dan dari sana anak akan belajar cara mengenali dirinya dan dunianya. Rumah yang aman bukan rumah yang tanpa aturan, tapi rumah yang membiarkan anak melakukan kesalahan, tapi mereka diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Mereka boleh salah, tapi mereka tetap diterima. Dan dari rasa aman ini, anak akan mengembangkan kepercayaan diri yang kuat untuk mencoba hal yang baru. Ini anak dibangun dari tadi nggak bangun-bangun, mati tidur mulu. Mana nih belum ada makanan? Mana makanan gue ya? Mak! Mana makan, Mak? Mana nih mak gue? Gue mau nganterin makanan jam segini. Tunggu sini aja dah dengan HP. Kau Allah aja sih malah apaan nih? Roti? Iya. Kok dibuang? Gak mau roti, cari lagi yang lain. Ya, kalau gitu ibu beli yang lain ya. Ya kamu sini aja. Ya.